Ramadan hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bermuajah dengan antuna sekalian. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang kemarin. Jadi ada dua judul yang kita sampaikan dalam satu kesempatan. Di antara dua judul itu adalah Kaifa tathbutu fi ibtila dan Syarful Imtishal fi Madrasatil Ibtila. Ikhwati fillah, sehingga judul pada kesempatan siang hari ini kami berikan diantaranya adalah menikmati kebahagiaan dikala ujian datang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kami sampaikan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepada manusia. Di antara yang pertama adalah minal khaufi, yaitu ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, kekurangan dari harta, kekurangan dari jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sungguh kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan dan rahmat yang sempurna dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ujian itu adalah satu kepastian, di mana ketika manusia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ini ujian. Sebagaimana ketika kita belajar dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walanabluwannakum, sungguh benar-benar pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada manusia ini ujian. Di antara yang pertama adalah ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, di antara yang pertama dari bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala adalah ketakutan. Maka siapa di antara manusia yang tidak pernah merasakan takut? Setiap manusia pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan takut itu. Semua manusia. Ya, sebagai contohnya misalnya ketika dulu kita masih kecil, ada perasaan takut kepada hantu, takut kepada gelap, takut kepada kesendirian. Atau misalnya ketika kita sudah mulai beranjak remaja,
Ya, kita takut misalnya nanti kalau saya lulus sekolah, saya nanti mau mencari uang dengan pekerjaan apa. Ya, ketakutan terhadap pekerjaan. Atau misalnya adalah bagi orang-orang yang jomblo, ya, ketakutan terhadap pernikahan. Misalnya, kapan saya bisa menikah, kapan saya akan menikah, dengan siapa saya akan menikah. Ini menjadi satu bentuk ketakutan-ketakutan, fobi, ya. Atau misalnya adalah ketakutan ketika nanti saya menikah, apakah saya bisa membahagiakan keluarga saya? Apakah saya bisa menghidupi istri dan anak-anak saya? Atau misalnya adalah ketakutan-ketakutan yang lain, ya. Misalnya adalah ketakutan ketika datang satu musibah, ketakutan ketika nanti, ya, semua di antara manusia pasti merasakan ada perasaan takut-takut itu. Maka ini adalah satu fitrah. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu bentuk ujian. Yang pertama adalah ketakutan. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Kemudian yang kedua adalah ujian kelaparan. Ikhwati fillah, bahwa lapar ini adalah satu bentuk ujian di antara ujian Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia pasti merasakan lapar. Kemudian yang berikutnya adalah wanaqsim minal amwal, kekurangan dari harta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kekurangan dari harta. Walaupun ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, dan dari poin ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan di antara manusia. Maka sebetulnya kalau sekiranya ada bentuk ketakutan-ketakutan kita kepada perkara kemiskinan atau kefakiran, sebetulnya itu tidak mendasar sama sekali. Kalaupun itu ada, pasti itu datangnya dari setan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan-setan itu datang untuk menakuti kalian kepada kefakiran, wa ya'murukum bil fasya, dan memerintahkan kalian kepada perkara yang keji. Maka di sini kalau sekiranya ada perasaan kita takut akan kefakiran, kemiskinan, maka pasti datangnya dari was-was setan. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Maka ketakutan, ya, untuk tidak bisa menafkahi, ketakutan untuk kelaparan, ya, ketakutan untuk, sebetulnya ini kalaupun itu hadir, maka itu adalah satu bentuk ujian. Dan sebetulnya sepatutnya bagi kita untuk, ya, tidak perlu was-was, tidak perlu takut yang berlebihan, karena janji dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada kita rezeki. Kemudian yang keempat adalah kekurangan dari jiwa. Maksudnya adalah dengan terbunuhnya ada salah seorang di antara kita, ya, dari keluarga kita, baik itu mungkin ayah kita, ibu kita, atau istri kita, atau bahkan diantaranya adalah anak-anak kita, lebih mendahului kita. Ini sangat bisa terjadi, ya. Jadi di sini diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan kematian yang ada pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah ujian yang bentuknya adalah kekurangan as-samarat, dari buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian itu, maka sebetulnya kita harus meyakini akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabar gembira dengan apa? Ya, bil jannah insyaallah, dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia, dan tentunya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah di akhirat. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kita perlunya memahami tentang karakteristik dari ujian, ya, terutama diantaranya adalah macam-macam ujian itu sendiri. Kalau kita mungkin membagi ujian itu, kita bisa bagi menjadi dua, ya. Di antara yang pertama adalah bentuk ikrah, paksaan. Kemudian yang kedua adalah bentuknya ikhtiari, bentuknya pilihan. Ikhwati fillah, sifat yang pertama, ujian yang sifatnya paksaan.
atau ikrah. Ini adalah satu bentuk ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sifatnya manusia tidak bisa lari daripadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka, mereka pasti terkena ujian itu dan mereka dituntut untuk bersabar. Satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sekiranya kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, lazidannakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Wala in kafartum, akan tapi ketika kalian mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka sebetulnya ikhwati fillah, kalau kita memahami konsep ujian itu, sebetulnya di sini kita akan mendapatkan ada sifat ujian itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan setiap semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya unsurnya adalah kenikmatan. Coba misalnya kita contoh ketika kita makan. Kapan makanan itu menjadi satu kenikmatan? Ya. Pasti kita akan menjawab makanan itu akan kita bisa menikmati betul-betul itu ketika kita lapar. Bukan hanya sebatas makan makanan yang enak saja, itu bagian dari kenikmatan. Bahkan diantaranya adalah makan yang enak, yang itu sifatnya terus-menerus, nanti suatu ketika kita tidak akan merasakan satu makanan itu menjadi nikmat. Coba kalau sekiranya kita setiap hari hanya sifatnya makan saja, jam demi jam kemudian kita makan, itu tidak akan terasa nikmat. Perut kita sudah tidak nyaman. Bahkan kemudian nanti kalau kita terlalu banyak manis-manisan, maka kemudian kita akan bisa punya penyakit gula bahkan. Maka ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa ketika kita memahami sebetulnya ujian dari Allah, misalnya dari bentuk kelaparan, ini menjadi satu kenikmatan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi intinya di antara yang pertama, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada yang bentuknya adalah sifatnya ikrah. Kita dipaksa untuk mencoba bersabar ya atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara bentuk ujian yang sifatnya ikrah, ada 2 poin di sini dari bentuk ikrah. Ada yang sifatnya musibah, ada yang sifatnya adalah perkara-perkara dunia. Maka ikhwati fillah, dari misalnya bentuknya adalah musibah. Musibah ini tentunya ada banyak sekali ya. Misalnya ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, ada kemiskinan ya. Kemudian ada kematian di antara sanak saudara kita, atau misalnya adalah rasa sakit atau tertabrak mobil ya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah tentunya sifat ujian yang sifatnya musibah. Di antara yang pertama adalah sifatnya musibah. Maka kuncinya ikhwati fillah dalam poin ini adalah kita mencoba bersabar. Kemudian di antara yang kedua adalah sabar dari perkara-perkara dunia. Ini juga penting ya, sabar dari perkara-perkara dunia. Ya, misalnya adalah ketika orang lain punya rumah yang lebih besar daripada rumah kita, ya, atau misalnya adalah ketika orang lain punya kendaraan yang lebih bagus dari kendaraan kita. Orang lain sudah punya roda 4 ya mobil, kemudian kita hanya masih menggunakan sepeda butut misalnya ya, atau misalnya adalah orang lain punya harta kekayaan tabungan yang lebih besar sedangkan kita ya harta kita masih sedikit ya, dagangannya saudara kita itu lebih laris ya, kemudian kita seret misalnya, perkara-perkara dunia seperti itu. Maka tentunya kita dituntut untuk bersabar dari perkara-perkara dunia. Maka ikhwati fillah, jangan sampai dari poin yang pertama, dari kesabaran kita menghadapi sebuah ujian dan bentuk-bentuk dunia, kemudian kita mudah berkeluh kesah. Maka ini na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita membahasakan sesuatu yang ditakdirkan kepada kita itu adalah satu perkara-perkara yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang suka berkeluh kesah. Apabila mereka mendapatkan kenikmatan mereka kikir,
ya. Apabila mereka mendapatkan musibah, kemudian mereka berkeluh kesah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka ikhwati fillah, jangan sampai kemudian ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari perkara-perkara yang sifatnya ikrah, kita dipaksa dengan satu bentuk-bentuk ujian dari Allah, misalnya adalah ketika misalnya kita kekurangan dari harta atau kekurangan dari makanan, ya, atau misalnya terkait dengan keadaan saudara-saudara, kita punya tetangga, kemudian tetangga kita cerewet, kemudian kita harus berkeluh kesah dengan perkara-perkara itu, maka mari kemudian ya kita menahan dari berkeluh kesah itu, kemudian kita berikan semua sandaran, semua keluh kesah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Karena ikhwati fillah, harusnya karena kita adalah seorang mukmin, harusnya karena kita adalah seorang muslim, sebagaimana dalam sholat kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Bagaimana cara meminta pertolongan? Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya tak? Maka kemudian mari kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kita berkeluh kesah dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dengan sabar dan kemudian juga salat. Ya, bagaimana kemudian ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menyungkurkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai termasuk di antara yang spesifik kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat-salat kita. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara yang pertama adalah satu bentuk ujian yang sifatnya adalah ikrah, kita dipaksa untuk mendapatkan ujian-ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap seorang mukmin adalah senantiasa bersabar, ridha atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah ujian yang sifatnya ikhtiari. Kita bisa memilih apakah kita bisa bersabar karenanya atau kemudian kita tidak bisa bersabar karenanya. Itu sifatnya pilihan. Ya, mau bersabar ya silahkan, mau tidak ya kalian meninggalkan. Kalian bersabar lakukan, kalau tidak bersabar ya tidak usah dilakukan. Maka sifat sabar secara ikhtiari atau pilihan itu adalah ada dua bentuk. Di antaranya adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dalam hal meninggalkan setiap dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, maka tuntutan ujian perintah-perintah Allah, ujian larangan-larangan yang sepatutnya bagi kita orang mukmin, orang muslim mencoba bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Sabar ketika kita mengucapkan berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, pada setiap waktu, pada setiap tempat kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Bersabar dengan itu. Sabar dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan sholat. Termasuk diantaranya adalah menjalankan sholat sunnah. Ya, ada sholat rawatib, kemudian di sana ada sholat duha, kemudian diantaranya ada qiyamul lail, atau misalnya adalah menjalankan satu bentuk ketaatan, ya puasa. Ini kan juga butuh kesabaran tentunya di sana. Kesabaran untuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari setiap perkara-perkara yang membatalkan. Ini tentunya dibutuhkan kesabaran di sana. Atau misalnya adalah kesabaran ketika seorang itu bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ini dibutuhkan kesabaran. Termasuk diantaranya lain lagi adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Ini juga dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam menghafal, kesabaran dalam membaca, kesabaran untuk senantiasa menelaah, ya, kesabaran untuk memahami apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu, kesabaran mendengarkan, kesabaran untuk serius duduk, kemudian fokus kepada para guru misalnya. Ini dibutuhkan kesabaran.
Tentunya kesabaran dalam mengamalkan begitu ya. Dan perkara-perkara yang lain misalnya. Termasuk yang paling berat diantaranya adalah kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam al-hisbah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau kesabaran bahkan dalam tingkat al-jihadu fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi batas pembeda antara orang munafik dengan orang mukmin. Itu diantaranya adalah perkara jihad, al-jihadu fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini sifatnya adalah pilihan. Kalau sekiranya kita bersabar, kita bisa melakukan. Kemudian kalau sekiranya kita tidak bisa bersabar, kita akan meninggalkan perkara-perkara itu. Bahkan termasuk diantaranya pada bulan Ramadan kita kali ini, bagaimana untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Kita bersabar tidak dengan itu, gitu loh. Kalau sekiranya kita tidak bersabar, kita tidak akan pernah membaca Al-Quran. Tapi kalau sekiranya kita mencoba bersabar, kita paksa diri kita untuk membaca Al-Quran, bersabar dengan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran-kesabaran itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentunya yang berikutnya adalah kesabaran ketika kita menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika misalnya di hadapan kita ada seorang wanita yang kemudian kita mencoba untuk menundukkan pandangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar sekiranya di sana ada harta yang bukan menjadi hak kita untuk kemudian tidak kita makan, begitu ya. Kemudian di antara perkara-perkara yang insya Allah kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang, sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan ibtalahum." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka itu ujian. Ibtalahum, ujian. Maka tentunya ikhwati fillah, bahwa sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas sabar ketika kita melakukannya. Bahkan ada bentuk kesabaran dari konsekuensi kita melakukan satu bentuk kesabaran itu. Maka di sini kita perlu memahami juga konsekuensinya apa. Karena memang tentunya konsekuensi dari melakukan satu kebenaran itu bukan mudah, dan ini sangat berat. Makanya para nabi dan rasul ya, ketika menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu ujian demi ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ujian, ya. Di antara para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya musuh-musuh, ya. Dengan hadirnya musuh dari kalangan orang kafir yang tidak ridha kepada mereka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ajabali amril mu'min fa innahu kullu khair wa laisa dzalika illa li mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Fa innahu kullu khair, bahwa semua keadaan orang mukmin adalah kebaikan bagi orang mukmin itu sendiri. Ketika mereka mendapatkan musibah, kemudian mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, kemudian mereka bersyukur. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan sesuatu itu, perkara itu tidak akan pernah didapatkan kecuali mereka orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat yang kami berikan kepada antum sekalian, ya, kepada ikhwah sekalian dimanapun antum berada, maka sepatutnya mari kemudian nasihat ini menjadi satu bentuk introspeksi bagi kita bersama, bahwa setiap di antara manusia itu pasti mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentunya ujian itu bertingkat-tingkat. Kalau kita melihat dalam siklus ada dua yang bertentangan, ya. Ada siklus bagi mereka orang-orang yang fajir kafir, mereka akan mendapatkan azab hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi satu bentuk ujian bagi mereka di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu ujian di akhirat. Ada yang sifatnya ujian sebagai bentuk meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada sifatnya yang di tengah-tengah. Maka mari pilihan itu kembali kepada kita. Ya, karena sekali lagi bahwa tadi
Mayuridillahu bi khairan ibtalahum. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu kebaikan, maka mereka akan diberi ujian. Maka iwatifillah, jangan sampai kemudian kita mencoba mundur ya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba bersabar sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan bagi kita. Iwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran yang kita harapkan bersama adalah kesabaran sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Kesabaran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah atas sebab dasar kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala memakan buah larangan. Ini adalah contoh yang pertama. Ya, kesabaran sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kita mengharapkan kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ketika harus berdakwah sepanjang hidupnya 950 tahun tanpa henti, tanpa jeda, lailau wa nahara, ya, siang dan malam kegiatannya, aktivitasnya hanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapati di antara kaumnya mereka yang beriman kecuali hanya sedikit. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapati ayahandanya Azar dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan ya atas bapaknya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istrinya di satu Baqatul Mukarramah pada satu tempat yang gersang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apapun itu. Ya, kesabaran yang sangat luar biasa pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabaran sebagaimana Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagaimana dalam mimpinya, ini arafi manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, ini adbahuka, ya, aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka bagaimana pendapat kamu? Ya, kesabaran ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kesabaran yang sangat luar biasa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kesabaran, ya, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya kekayaan, telah memberikan kepadanya istri dan anak-anak yang banyak, yang sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kekayaannya sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil seluruh anak-anaknya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Nabi Ayub alaihissalam harus meninggalkan kampungnya untuk menyendiri bersama istrinya pada satu tempat disebabkan karena penyakit yang ada pada dirinya. Ya. Penyakit kulit yang hampir menjulur ke seluruh tubuh beberapa tahun lamanya. Masya Allah. Kesabaran yang sangat luar biasa pada Nabi Ayub alaihissalam. Kita mengharapkan kesabaran yang seperti itu. Kesabaran di atas penyakit yang ada. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki satu bentuk kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke satu sumur sampai kemudian ketika dia harus dijual, sampai kemudian ketika dia harus dipenjara, ya, disebabkan sesuatu perkara yang sebetulnya itu dia dipaksa untuk mendapatkan. Termasuk diantaranya adalah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dihadapkannya kepada seorang wanita yang sangat cantik untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika berada di hadapannya wanita yang cantik untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mencoba sebagaimana kesabaran Nabi Zakaria ketika beliau dalam kondisi sudah tua, renta, rambut sudah memutih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya keturunan. Maka kemudian Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti sampai satu bentuk optimisme yang ada pada Nabi Zakaria, ya Allah, Engkau senantiasa mengistijabai dari doa-doaku, ya Allah. Optimisme yang sangat luar biasa. Sampai berpuluh-puluh tahun lamanya Allah Subhanahu wa taala belum
belum memberikan kepadanya putra, akan tapi di sini kesabaran Nabi Zakaria untuk masih memberikan kepadanya putra. Pada waktu itu umurnya sudah ada yang meriwayatkan 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dan belum dikarunia anak, kemudian masih meminta kepada Allah. Sehingga betul Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, mengistijabahinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Masya Allah, ya. Ini adalah salah satu di antara bentuk ya kesabaran yang ada pada Nabi Zakaria. Bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Yahya alaihi salam yang kemudian harus terbunuh dengan disembelih oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita sebagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran yang sangat luar biasa pada beliau, dan semua kehidupan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian kesabaran. Ketika beliau masih kecil, ya, beliau dalam kondisi yang tidak punya ayah ibu, ya. Kesabaran yang luar biasa. Kemudian kesabaran ketika harus bekerja sendiri pada usia yang masih sangat kecil, masih sangat dini, dan lain sebagainya. Tentunya kesabaran ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, kemudian kesabaran ketika beliau harus berdakwah di tengah-tengah umat, kemudian mendapatkan penolakan dari kaumnya sendiri, begitu. Bahkan kesabaran ketika beliau diolok-olok, ya, untuk dikatakan sebagai orang yang majnun, sebagai orang yang gila, sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dilempari dengan kotoran, diolok-olok, diusir dari kaumnya, dibaikot. Bahkan termasuk diantaranya adalah beliau diperangi oleh kaumnya, suku Quraisy, begitu. Ini Masya Allah, kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk kesabaran yang dikatakan sebagai Amul Uzni, di mana dikatakan sebagai tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang sama, di mana ketika itu istrinya meninggal. Belum lagi pada waktu itu juga pamannya Abu Thalib juga meninggal. Ini di antara kesabaran yang luar biasa. Belum lagi masih banyak kesabaran-kesabaran yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita berdoa, semoga kita mendapatkan kesabaran sebagaimana kesabaran yang ada pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ewatifillah, kemudian kita mencoba bersabar, ya, sebagaimana kesabaran para ashabul kahfi yang kemudian harus terusir dari kaumnya, ya, disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencoba untuk kesabaran yang seperti itu. Kemudian kita mencoba kesabaran sebagaimana Ghulam pada kisah Ashabul Ukhdud, yang mana ketika disebabkan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian akhirnya si Ghulam mengorbankan dirinya untuk terbunuh. Sampai kemudian pada waktu itu orang-orang masyarakat yang melihat Ghulam terbunuh disebabkan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian raja pada waktu itu menyiapkan parit, di mana parit itu berisi dengan kayu-kayu yang disiapkan untuk membakar orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hampir semua masyarakat, semua terjun disebabkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian mereka semua terbunuh. Sampai yang terakhir ketika hadir seorang wanita yang masih menggendong anaknya yang masih bayi, yang mana ketika itu dia ragu-ragu apakah dia mau terjun atau tidak. Maka sampai kemudian si bayi yang masih menetek kepada ibunya itu kemudian dia mengatakan, jangan ragu-ragu wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas apa yang ibu lakukan. Sampai kemudian dikatakan oleh anaknya bahwa dia jangan sampai ragu-ragu, harus yakin. Sampai kemudian dia sebagai bentuk keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjatuhkan dirinya bersama anak. Ewatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba, ya, kesabaran yang seperti itu. Kita mencoba kesabaran sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kesabaran sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir ketika ayahnya terbunuh, termasuk di antara ibundanya Sumayyah, seorang syahidah yang pertama kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat di hadapannya ibunya sendiri harus kemudian ditombak oleh orang kafir pada waktu itu di atas kemaluannya.
kemudian ayahandanya harus terbunuh di hadapannya. Sampai kemudian, kalau bukan disebabkan karena ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, niscaya tidak akan ada sampai kepadanya perkataan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabran ya ahlal Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sungguh balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kalian adalah jannah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba kesabaran sebagaimana kesabaran Syuhaib Ar-Rumi yang disebabkan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab panggilan untuk berhijrah. Padahal Syuhaib Ar-Rumi adalah orang yang sangat kaya di Makkah. Akan tetapi ketika beliau meninggalkan Makkah untuk menuju Madinah sebagai bentuk konsekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, diperuntutkan untuk hijrah, berpindah dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika dia membawa harta yang sangat banyak, kemudian di tengah-tengah perjalanan ada 2 orang kafir Quraisy yang ketika itu menghalangi jalannya, yang kemudian memberikan kepadanya pilihan. Wahai Syuhaib, pilihan yang pertama adalah kamu kembali ke Mekah dengan harta-harta yang kamu miliki. Atau kemudian yang kedua, Anda boleh meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, akan tapi kamu meninggalkan harta yang kamu miliki. Maka kemudian sebagai bentuk konsekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dia lebih memilih bersabar untuk meninggalkan hartanya di Mekah, sehingga kemudian dia pergi untuk menuju ke Madinah. Dan kalau bukan disebabkan kesabarannya meninggalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggalkan hartanya disebabkan karena keimanannya kepada Allah dan Rasul, tentulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan, wahai Syuhaib, sungguh perniagaanmu betul-betul memberikan keberuntungan. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba kesabaran sebagaimana kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sendirian berpegang teguh bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika pada waktu itu fitnah Khalifah menyatakan Al-Quran adalah makhluk, sehingga Khalifah memerintahkan untuk menghukum siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sampai kemudian Imam Ahmad bersikukuh menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ketika para ulama-ulama yang lain sudah menyerah untuk berpegang teguh mengatakan Al-Quran itu kalam Allah dengan berbagai macam siksaan yang Al-Ghazali berikan kepada mereka, akan tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal mencoba bersabar dengan itu, dan sehingga para ulama memberikan satu bentuk pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau dikatakan sebagai Imam Ahlu Sunnah, sebagai bentuk kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal memegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba kesabaran sebagaimana kesabaran orang-orang yang mulia. Baik, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita ringkaskan pada kesempatan hari ini. Pada poin yang pertama adalah kita mencoba bersabar dari ujian di antara ujian yang sifatnya ikrah, ya kita dipaksa untuk itu. Maka poinnya adalah ikhwatifillah, kalau sekiranya kemudian kita bersabar ya atas ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti satu bentuk ujian-ujian itu menjadi satu bentuk kenikmatan, menjadi satu bentuk kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba bersabar dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari bentuknya perintah-perintah, sehingga kemudian kita mencoba taat, kita mencoba untuk melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua diantaranya adalah kita mencoba bersabar dari bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu tentunya masing-masing pasti ada konsekuensi. Kalau sekiranya kemudian kita bersabar, kita akan meninggalkan dan kita tidak akan mendapatkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tentunya bukan orang-orang yang diberi petunjuk. Sehingga orang-orang yang mereka pantas untuk diberi keselamatan oleh Allah,
mereka orang yang pantas diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang pantas diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dan kita harus memahami bahwa ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada konsekuensi berikutnya. Di antaranya kemudian ketika kita mengambil ada satu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup kita pada kesempatan hari ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian sebagaimana apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kemelaratan, penderitaan, keguncangan, musibah, hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, maka katakanlah sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada penutup yang kami sampaikan, mari kemudian kita mencoba bersabar dari apa yang dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan dari kesabaran kita ya menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan dalam kata-kata. Kalau ada kebenaran tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.